Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan tantangan yang demikian keras dari kaum kafir Quraisy. Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memberikan contoh sebagai peringatan bagi mereka tentang penduduk suatu negeri yang memiliki sikap yang sama dengan mereka, yaitu mereka yang menolak para rasul yang datang atau para utusan yang datang kepada mereka, yang kemudian mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk sebuah negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka, yaitu penduduk negeri itu, menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Bapak Ibu sekalian, ayat 13 hingga 30 dari surat Yasin menceritakan tentang kisah penduduk sebuah negeri. Nama negeri ini menurut para mufassir adalah Antioquia, yang sekarang berada di wilayah Turki. Ada dua pendapat tentang utusan yang didatangkan kepada mereka. Pendapat pertama sesuai dengan bunyi ayat, id arsalna ilaihim, ketika kami mengutus. Artinya Allah yang mengutus utusan-utusan mereka, yang menurut para mufassir utusan-utusan tersebut bernama Shadiq, Masduq, dan Salum. Pendapat kedua menyatakan bahwa utusan-utusan tersebut adalah para murid Nabi Isa atau Al-Hawariyun yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka. Di antara mufassir mengatakan bahwa atau murid-murid Nabi Isa tersebut bernama Yohanna atau Yohanes, Syamun yaitu Markus, yang ketiga ada Paulus, ada juga yang menyebutkan Barnabas. Utusan-utusan ini datang kepada mereka berdakwah, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Karena penduduk negeri itu menyembah selain Allah, mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri, seperti halnya masyarakat Arab jahiliyah di saat Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada mereka. Kaum ini kemudian menjawab, kalian semuanya hanyalah manusia seperti kami.
Tidak ada kelebihan antara kalian dengan kami penduduk negeri ini. Dan Tuhan Rahman yang kamu ceritakan itu tidak mengutus utusan kepada kami, dan kalian semuanya hanyalah berdusta. Sama dengan sikap orang-orang kafir Quraisy yang datang kepada mereka Nabi kita Muhammad SAW dengan risalah, tauhid. Mereka tidak mempercayainya, mereka mendustakan risalah yang dibawanya. Demikian juga penduduk negeri ini, mereka menganggap bahwa utusan-utusan tersebut adalah pendusta, dan tuduhan pendusta selalu saja diberikan oleh semua kaum yang didatangkan kepada mereka Rasul. Utusan-utusan itu mengatakan bahwa Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah utusan-utusan kepada kalian semuanya. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ini adalah prinsip para rasul, para nabi, dan juga merupakan prinsip para dai, bahwa mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah. Para dai, ini adalah prinsip dakwah kita. Kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah dan pesan-pesan Allah. Terserah kepada jamaah atau kepada mereka-mereka yang mendengarkannya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Penduduk negeri itu percaya dengan khurafat. Mereka percaya dengan kesialan atau kemalangan karena sebab-sebab tertentu. Seperti orang-orang Arab jahiliyah juga memiliki kepercayaan, seperti ketika mereka akan pergi, mereka melepas burung, dan jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka percaya bahwa perjalanannya akan selamat. Dan jika burung itu terbangnya ke arah kiri, mereka percaya bahwa akan ada rintangan dalam perjalanan. Masyarakat sekarang masih banyak juga yang percaya bahwa membangun rumah harus menghadap ke arah tertentu, atau memasuki rumah pertama pada hari-hari tertentu. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan khurafat. Kepercayaan-kepercayaan ini ternyata sudah ada dan termasuk dimiliki oleh penduduk negeri itu. Dan mereka justru menganggap bahwa kedatangan para rasul kepada mereka itu yang menyebabkan kesialan dan kemalangan mereka. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu menjawab, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dengan tegas para utusan tersebut menjawab bahwa justru kemalangan adalah dari diri mereka sendiri, terutama karena mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul tersebut. Dan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas dalam menolak utusan yang datang kepada mereka. Melampaui batas
karena mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita akhiri pengajian kita dan kita sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan ayat-ayat berikutnya dari surat Yasin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.